Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait cerita Panji. Nah, cerita Panji atau sastra Panji ini adalah salah satu jenis dari sastra klasik, teman-teman. Nah, cerita Panji adalah karya cipta yang merupakan simbol pertama kebangkitan sastra lisan dari Jawa Timur sebagai wilayah kerajaan besar yang menyatukan Nusantara. Cerita Panji berasal dari sastra Jawa yang kemudian tersebar luas hingga terdapat dalam berbagai sastra Nusantara, misalnya sastra Bali dan sastra Melayu. Nah, Panji adalah salah satu wujud kebudayaan, teman-teman, karena Panji menceritakan cerita rakyat di mana banyak terdapat nilai kebudayaan daerah tempat lahirnya cerita Panji tersebut. Dalam cerita Panji terdapat banyak cerita dan petunjuk moral dalam hidup bersosial. Cerita Panji adalah hasil sastra Jawa yang sangat digemari oleh orang Indonesia. Cerita Panji ini juga dikenal sebagai sebuah kumpulan cerita yang berasal dari Jawa periode klasik, tepatnya di era Kerajaan Kediri. Isinya adalah mengenai kepahlawanan dan cinta yang berpusat pada dua orang tokoh utamanya, yaitu Raden Inu Kertapati atau Panji Asmarabangun dan juga Dewi Sekartaji atau Galuh Candrakirana. Cerita ini mempunyai banyak versi dan telah menyebar di beberapa tempat di Nusantara, Jawa, Bali, Kalimantan, Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Terdapat beberapa bentuk dalam cerita Panji, antara lain cerita Panji berbentuk syair, hikayat, dan juga berbentuk dongeng. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan cerita Panji yang berbentuk dongeng, yaitu dongeng Panji Klaras. Dahulu kala di Jawa Timur, pernah berdiri suatu kerajaan besar. Rajanya memerintah dengan adil dan bijaksana. Ia disegani oleh kawan maupun lawannya. Sang raja mempunyai kegemaran berburu binatang di hutan. Pada suatu hari, di pagi-pagi buta, sang raja pergi berburu dengan diiringi beberapa orang pengawal prajurit sakti. Mereka keluar masuk hutan. Namun hari itu rupanya nasib mereka belum beruntung. Karena sampai tengah hari, mereka belum juga mendapat hasil buruan. Sang raja berhenti sejenak. Pandangannya menatap lama ke depan. Jauh di sana, di atas bukit, terlihat ada sebuah padepokan dikelilingi sawah dan ladang yang subur. Padepokan tersebut dihuni oleh seorang pendeta dengan anak perempuannya. Sang raja beserta pengikutnya bergerak menuju ke sana. Singkat cerita, sang raja mempersunting putri pendeta tersebut. Pengawal, pulanglah ke kerajaan. Menghadaplah kepada patih untuk mewakiliku mengatur kerajaan. Aku ingin tinggal untuk beberapa waktu lamanya di padepokan ini. Titah raja kepada seorang pengawal. Pengawal pun melaksanakan perintah raja. 3 purnama lamanya raja tinggal di padepokan itu. Sang putri telah mengandung, sementara raja tidak dapat lama-lama meninggalkan kerajaan. Ia harus segera kembali ke kerajaan. Sayang, sang putri tidak dapat turut serta, karena ia sangat mengkhawatirkan kesehatan ayahandanya yang sudah tua.
Aku akan sering menengokmu, Dinda, kata raja kepada sang putri. Aku dan putramu selalu merindukan dan menunggu kedatangan Paduka, kata sang putri. Dengan rasa berat hati terpaksa sang putri melepaskan kepergian Baginda. Tibalah saatnya sang putri melahirkan. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan rupawan. Anak itu diberi nama oleh kakeknya Panji Laras. Panji Laras tumbuh menjadi anak yang cerdas. Semangat hidup sang pendeta pulih kembali. Panji Laras diajari beberapa ilmu yang berguna bagi kemanusiaan dan kehidupan. Suatu pagi, ketika Panji Laras sedang bermain-main di halaman padepokan yang berada di tengah hutan tersebut, muncullah seekor elang secara tiba-tiba sehingga sangat mengejutkan sekali. Elang itu terbang berputar-putar di sekitar padepokan. Panji Laras heran sekali melihat tingkah laku elang itu. Tiba-tiba elang itu melepaskan seekor anak ayam jantan dari cengkramannya dan jatuh tepat di halaman padepokan. Panji Laras pun segera mengambilnya. Peliharalah dengan baik anak ayam jantan itu, Panji. Kelak anak ayam jantan itu dapat menolongmu, kata elang itu. Kemudian elang itu terbang tinggi meninggalkan padepokan. Panji Laras amat sayang terhadap anak itu. Ia dipelihara dengan baik, dibuatkan peranji untuk mengurunginya, setiap hari diberi makan dan minum. Akhirnya tumbuh menjadi seekor ayam jago yang sehat dan kuat. Usia Panji lebih kurang sudah 10 tahun. Ia meminta izin kepada ibu dan kakeknya untuk pergi ke kota raja. Ia bosan berada di tengah hutan. Seperti umumnya para pemuda desa, ia ingin berkelana ke kota raja setelah mendapat restu dari ibu dan kakeknya. Pergilah Panji berangkat ke kota raja dan tidak lupa membawa ayam jagonya. Sampailah Panji Laras di kota raja. Di alun-alun istana banyak para penyambung ayam yang sedang mengadu ayam jagonya. Panji Laras ikut dalam permainan sambung ayam tersebut. Telah puluhan ayam jago ditaklukkan oleh ayam jago Panji Laras. Banyak uang dan keping emas yang diperoleh oleh Panji. Anehnya, hasil dari taruhan itu ia bagi-bagikan kepada fakir miskin. Banyak orang menjadi heran dengan tingkah laku Panji Laras. Seorang pengawal raja yang turut menyaksikan pertunjukan itu segera melapor kepada Baginda. Baginda pun segera ingin mengadu ayam jagonya yang paling baik. "Apa taruhanmu, anak muda?" tanya Baginda. "Taruhan hamba nyawa. Leher hamba boleh Baginda potong jika ayam jago milik hamba kalah," jawab Panji Laras dengan beraninya. "Oh, kamu sombong sekali, anak muda." "Maafkan hamba, Paduka. Hamba tak bermaksud untuk menyombongkan diri," jawab Panji. "Baiklah kalau begitu. Jika ayam jagoku yang kalah, kamu boleh mengambil semua uangku," kata sang raja. Pertarungan pun segera dimulai. Ayam jago Panji diadu dengan ayam jago raja. Orang yang menyaksikan pertarungan besar itu banyak sekali. Kedua ayam jago itu sama-sama kuat, saling menyerang dan mendesak.
Ayam jago Panji diserang oleh ayam jago raja. Ayam jago Panji sempat sempoyongan. Banyak orang yang melihat menahan nafas. Mereka khawatir anak muda itu akan mengalami nasib yang tragis. Tetapi ketika ayam jago Panji mendapat giliran menyerang, ayam jago raja dipatuk dengan kuat oleh ayam jago Panji. Ayam jago raja menggelepar kesakitan. Ayam jago Panji lah yang menang dan berkokok. Kukuruyuk, jagone Panji laras, omahe tengah halas, payonge godong klaras. Kukuruyuk, jagone Panji laras goleki bapake, bapake jere rojo. Omahe kraton jenggolo. Kukuruyuk. Ayam jago si Panji laras. Mendengar kokok ayam Panji, Baginda menjadi heran. Secara diam-diam sang Baginda meninggalkan tempat sambung ayam itu. Tanpa pengawal dan prajurit, Baginda mengikuti perjalanan Panji menuju ke padepokan. Dengan jarak yang tepat, sehingga membuat Panji tidak mengetahui sama sekali kalau perjalanannya pulang ada yang mengikutinya. Ketika sampai di padepokan, sang raja melihat ibu dan kakek Panji. Terkejutlah Baginda, karena itulah keluarga yang telah ditinggalkannya. Maka segeralah ditemui keluarga. Maafkan aku Adinda, karena aku telah meninggalkanmu, kata sang raja. Ini putra lelaki Paduka, Panji Laras namanya. Ia telah lama menanyakan, merindukan, dan mencari Paduka, kata sang putri. Maafkan aku Panji, engkau adalah putraku dan aku adalah ayahmu, kata sang raja. Mereka saling berpelukan dengan erat dan mesranya. Kakek Panji tersenyum melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh Panji dan kedua orang tuanya. Dan akhirnya Panji, ibu, dan kakeknya diboyong ke istana oleh sang raja. Mereka tidak lagi hidup menderita, mereka hidup bahagia di dalam istana. Sekianlah cerita dari dongeng Panji Laras. Untuk teman-teman yang telah mendengarkan, terima kasih.